malah kalah gankernya doang. Kalau aku malah nggak. Kalah ganker sama Selena. Kenapa? Karena Selenanya ini pasti bakal early agresif banget kan. Early agresif pasti Mau Selena. nggak mau Kadita ini kan kayak nungguin level 4 dulu kan, nungguin momentum dulu. Kalau misalkan emang mau Kadita pun berarti mungkin dia akan mainin satu hero lagi yang punya damage tapi di side lane. Ya itu dia, makanya aku bilang Kadita karena cewek kayaknya bakal main marksman lagi atau ke dia harusnya Apa yang bakal diambil? fighter kah? Granger kah mungkin? Oh, Baxia dan juga Parsia ternyata. Farsha. Parsa. Bener kan? Bener. Nah, Parsa. Farsha, Berarti Baxia. ini nih yang main Benedetta cewek harusnya. Yep. Offlane-nya bakal dipakai sama Ya, Boots EXP dengan lanernya. Baxia dengan Benedetta digunakan oleh seorang cewek dan Genflix Arrow Wolf. Satu saat lane Satu lagi. pick terakhir. God lane. Ayo kita tebak-tebakan KB. 1-1. Pulung. Chang'e. 1-1 Chang'e. Kalau gue pribadi dari God lane-nya ini dengan posisi kayak gini harus yang kuat. Coba buat split push, iya. Udah Bisa. di ban, sorry. Mana? Oh iya udah di di ban. awal deh. Iya udah nggak ada. awal di ban. Ya 1-1 boleh. Tapi buat split push iya. Iya. Butuh. Hayabusa. Hayabusa, Harley ternyata. bener dong, Magical masih dong. damage. Iya masih main samping magic loh. Cloud kah? Mars? Bisa Enggak, jadi. enggak. Marsnya ditaruh di mid. Oh yes, bener Enggak, banget. Mars Cloud dong. side. Cloud side? Nah, Oh, Mars. seperti yang sudah Unexpected kan? kita duga. Terlalu banyak sisi sama dengan Cloud tidak akan bisa bermain di jungle. Nah, Otomatis farming patternnya akan lebih optimal ketika Oke. di side lane. ada Jauhead, ada Parsa. Punya sisi yang cukup besar. Oke. Apalagi Benedetta dari gold lane-nya bisa roaming. Mm-mm. Dengan cukup cepat dan talent prediction kalau misalnya kami silahkan pilih. Aku lebih suka draftnya milik Onyx Esports. Apa lu? Onyx. Onyx Esport. Gua Genflix. Genflix. Oke. Karena apa? Tebak. Pasti kami tahu. Karena Cloud samping. Pinter. Dan Wah. dia Pakai Purify. early gankingnya pakai Harley sama Sylvana. Aku Genflix Aero Wolf Oke. karena adanya Cloud di samping. Yes. Berarti Kalau dua ada untuk Purify. Onyx dan juga ada satu untuk gameplay Arrow. Kita akan Soalnya melihat beda. sesaat lagi nih. Soalnya Yes. beda. Winning kondisinya beda. Onyx lebih menang di team fight, tapi Genflix Arrowwolf lebih menang nanti ketika setup late gamenya. Set Dan up late gamenya. kalau Oke. misalnya dari seorang Mas berhasil mendapatkan DHS di menit 5 atau 6, ini bakal jadi berat banget untuk tim Onyx Esports. So, kita langsung masuk saja. Ini dia di game yang pertama di hari yang kedua. Onyx Esports, sang tuan rumah akan menghadapi Genflix Arrowwolf. Oke, bersama-sama kita pastinya akan langsung menyaksikan pistol kapit. Kita pasti akan langsung tetap mengawal. Dan juga pertempuran udah mulai pecah di bagian Little Wondara. Bukan hanya itu aja, cewek bakal coba untuk mengganggu pergerakan para pemain dari tim Genflix Arrowwolf. Cewek menggunakan Benedetta, dia nggak pasif mainnya. Dia benar-benar membantu pergerakan dari tim Onyx Esports seperti yang dibilang oleh Profesor KB. Tapi Boots membuka vision, sepertinya Boots nggak mau lebih dalam lagi. Ada informasi yang diberikan Yep. shot call sepertinya. Soalnya Boots langsung mundur. Bootsnya langsung mundur, kayaknya itu ada panggilan suruh mundur. Kalau misalnya kalau gue jadi Boots, Oke. mungkin beda kasus kali ya. Gue tetap gas gitu, Prof. Iya, makanya nggak masuk ya. kayak, Ha-ha. Tarik gak sih? Tarik. Soalnya kelihatan banget pergerakan dari Fredo bakal coba dipaksa kali ini. Fredo masih punya satu bomb yang bakal dipaksakan oleh Bot. Sektor. Ejector ke arah belakang. Ternyata first block. Sedikit Hujan lagi. Nabi pala bapak kau. Hujan Nabi berhasil mendapatkan satu buah point kill untuk tim Onyx Esports. Yap, dan first blood berhasil didapatkan oleh Onyx, menghilang sudah tadi 3 orang langsung mundur ke bagian belakang ya. Karena udah nggak kondusif lagi untuk langsung melanjutkan bagaimana sebuah pertempuran di awal-awal menghilangkan satu playernya. Ya kita akan balik lagi nanti melihat bagaimana kelanjutannya. Dan tadi lihat free lane yang cukup baik dari seorang cewek di arah top lane membuat seorang Mars gak bisa berbuat dengan cukup banyak. Dia tinggal nunggu sampai level 4. Ini Coba dia. dihajarkan seorang cewek. Masih ada Anai Bernai dan juga Desi berhasil ke arah belakang. Yoi, Belum masih ada. terkena imun. Yes, belum ada final blow juga ini keluarkan Benar. seorang cewek karena masih level 3 dipasangkan ke arah belakang. Ingat cewek punya execute. Final blow ke arah belakang. Final blow. Execute Israel. Ternyata ceweknya tergeki dibalikan keadaannya. Execute Israel. Dipaksakan. Bakal coba dipasangkan 1 untuk 1 di arah top lane. Pertukaran cukup adil dari tim Onyx dan juga Genflix Arrowwolf. Dua dari Turtle. Santai berhasil mendapatkan 1 buah bomb Turtle. Keuntungan di mana Onyx kehilangan cewek, tapi dia dapetin Turtle dan juga dapetin Fredo Kini. Benar sekali, sementara itu untuk sekarang kita lihat Abyssal Roy langsung nancep dipatil aja dengan pedang sebesar itu, ditabrak lapu-lapu ya. Sekarang menghilang sudah, sementara lelenya nggak kena. Menghilang dan bahkan 1 poin tambahan dari seorang Rinasvi untuk tim Onyx Esports membuat Onyx bakal lebih unggul dari gold di 8.000 di menit yang kedua. Di arah top lane, Mars gak bisa apa-apa karena dia cuma bisa 1. Blessing Duet, clear minion, Blessing Duet, clear minion. Dan harusnya kalau gue jadi Mars, gue sabar,
gue ada blessing duet, Yep. dari indikator ultimate-nya ada, gue blessing duet, baru gue pulang. Oke. Karena rugi banget. Satu wave itu sangatlah berharga, tapi Iya, ternyata benar. Drian menuju ke arah damage dan poker trick. Masuk, botol semua damage-nya masuk, semua brosurnya diterima oleh Drian dan bahkan Drian terlena di arah mid lane sana. Di bagian atas sana udah ada Blazing 2 dan juga Battle Barrel ini mah ditabrak lagi dengan Unstoppable Force-nya. Ejector connect langsung ke arah Cloud menghilang sementara Clay kali ini menggaruk aja ke arah Jawhead-nya. Setidaknya satu wave diamankan oleh seorang Mas. Cewek menuju ke arah belakang, terkena damage yang cukup sakit dari seorang Thor dilempar dan bahkan lelenya hampir saja almost Clay. Satu Garode, Sloiter, apakah mau coba dipaksa? Cewek kalau dipaksa, Naif berhasil membuat seorang cewek mundur ke arah belakang. Naimura ini juga sangat-sangat baik sekali memberikan efek imun terhadap Benedetta. Jadi garukan dari Selena tadi nggak terlalu berasa. Wah, di bagian tengah juga untuk sekarang di bagian rivernya ada sebuah colokan tapi tadi nggak kena ya. Nggak jadi menjadi pasien swapnya untuk Jawhead tadi. Betul banget sembarang betul, tapi Baxia sudah standby di sana, dia bakal ngebuka vision. Ada sekali report, hujan api, balap hujan api dibuka, ternyata kalau coba dipasang ada Benedetta ke arah belakang. Bahkan Fredo Kitty pun gak mau untuk menahan semua damage yang dimiliki oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka benar-benar memaksakan untuk mendapatkan satu buah mid turret dari tim Genvis Aeromob. Mencoba dipaksa karena turtle yang selanjutnya bakal tidak ada kontes harusnya dari tim Genvis. Benar sekali, sementara di Nasmi dan juga botol di bagian belakang tapi masuk ke dalam rumputan ini. Ejector Unstoppable Force-nya akankah masih berhasil untuk mendapatkan ke arah Harley tapi ternyata Nasmi berapa dengan flickernya, satu pukulan terakhir bahkan diselamatkan Fredo Kitty mendapatkan satu. Yes, satu stun jarak belakang dan juga Kimo juga pertukaran yang cukup adil. Walaupun dua yang hilang, tapi mid laner dari Onyx Esports Suns harus hilang. Fredo Kitty, Ibral Jase hanya untuk mundur. Gak ada yang bisa ditabrak lagi dari para pemain tim Gameplay Siren Wolf di arah top lane. Benar sekali, sayang sekali tadi ada YSS yang harus menjadi korban ya. Dimana kita bisa menyaksikan pertempuran di area Turtle tapi malah YSS yang harus menjadi korbannya. Sayang sekali untuk Onyx nggak bisa terus-terusan begini. Betul banget sekarang betul, dan di arah bottom lane Benedetta mengejar ke arah seorang Mars kembali di early game. Mungkin agak sedikit sulit, makanya sudah gue bilang. Ini kalau misalnya di menit 5 menit 6 Mars sudah punya DHS, dia bakal bisa solo kill seorang Benedetta. Tapi ternyata Turtle diamankan tim Onyx, Genvis Aeromob. Onyx bakal coba untuk memasang keadaan. Langsung reflector ke arah belakang, mencoba di follow up. Fredo Kitty menuju ke arah seorang Drian. Ternyata stunning akan langsung ada telur dan gulu menuju ke arah seorang Drian, masih bisa ditahan. Naik dan bahkan ditumbangkan. Fredo Kitty terlalu offset, tidak ada follow up sama sekali untuk seorang Fredo Kitty. Iya, dan lihat di minimap di mana pergerakan di Sunsin bisa mendapatkan ke arah mid turretnya. Ini menjadi sebuah sentral dari area pertahanan untuk Genflix Aeromob yang berhasil dilumpuhkan. Menit 5 udah punya DHS. Bener gak? Tapi kalau ini melihat turret mid yang hancur, sebenarnya ini malah jadi kerugian buat Clay-nya sendiri. Karena kita tahu sendiri power spike dari Selena adalah ketika mereka memiliki mapping power. Benar. Tapi ketika mid lanernya hancur, ini bakal sulit. Lihat damage-nya udah mulai berasa dari seorang Mars. Bawa top lane duet langsung ke arah belakang, tapi ternyata damage-nya terasa karena seorang buta flat shot. Dengan kali 3 berhasil ditumbangkan. Mars fokus ke arah turret, dihilangkan begitu saja. Sudah aku bilang, sudah bakal berasa damage-nya ke arah seorang Keyboy, bahkan sudah berasa kelitikannya. Tapi ke Boots masih kayak aduh, belum berasa nih bosku. Iya, mungkin masih untuk sekarang ya masih gelai-gelai aja seperti itu ya DJ. Tapi untuk ini pertempuran di bagian tengah dengan 3 orang yang sudah set up strategi, ada 2 orang tadi bersembunyi dalam rumputan tapi sekarang udah movement lagi ke arah yang berbeda. Ini akan menjadi sebuah apa lagi ya, tanda tanya lagi untuk Onyx, di mana beberapa player tersebut strategi macam apa lagi akan mereka keluarkan. Sementara untuk Silvananya Phantom Sesang dikeluarkan begitu langsung dikena swap test aja. Masih bisa kabur, Keyboy memaksakan keadaan kan gak kena ternyata Imperial Justice-nya. Seorang Keyboy tapi gak bakal coba di follow up, karena kalau di follow up ini bakal menjadi bencana untuk Genflix Aeromob. Tadi ceweknya bagus banget. Dia bakal cover ke arah seorang Suns karena dia tahu bakal diharas dan dia terkena satu buah lele. Langsung di break damage terlalu besar. Damage dari Clay dan bahkan harus tumbang seorang cewek di arah top lane, membuat kali ini tim Genflix bebas untuk mendapatkan satu buah turret di arah top lane. Harusnya kalau ada minion yang berhasil di-cutting oleh tim Genflix Aeromob. Ini bagus banget sih, tadi ada Abyssal Row juga yang langsung dikeluarkan. Mungkin ada pergerakan tapi untuk sekarang Turtle-nya udah mulai dicolek, udah ada Mountain Shocker juga terlihat bagaimana posisi dari Genflix Aeromob. Ditabrak kena Unstoppable Force-nya, gak kena ke arah siapapun. Pedal Strike telah dikeluarkan, Fredo terkena seperempat darah. Boots bakal membuka vision di keberadaan para pemain dari tim Genflix, di mana keberadaan langsung ke arah seorang botol. Fokus, objective damage, dibuka tortoise-nya, langsung ke arah belakang, tapi gak ada follow up. Drian sudah
standby di arah rumput. Feder Estrek bakal mengincar ke arah belakang sepertinya. Dari Genflix harus berhati-hati. Harus ada yang ngebuka Bus. Karena kalau nggak Mars di satu kali combo ini hilang. Wah, Dar, ini hampir Bulls dan saja. juga Keyboy benar-benar ngedorong dan juga ngezoning out player dari Gambling Arrow. Di mana sekarang kita lihat aja ban dalamnya masih muter-muter nabrakan atau digetok kayak dengan pedang sebesar itu. Oh my god, retribution diamankan oleh seorang botol. Dapatkan saja mundur ke arah belakang. Blazing Satu Duet sudah sakit hilang. Rinasmi jangan bisa bertahan. Cewek dan juga ceweknya ditumbangkan. Dua player hilang dengan Turtle. Kerugian luar biasa. Rian masih ada Purify. Satu yang terakhir. Keyboy bakal coba untuk menyelamatkan di arah mid lane. Di cover dengan cukup baik oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Wah, Keyboy langsung mendekatin ke arah Parsianya. Ini mungkin ada prediction pergerakan dari apa ya? Dari Harley ataupun tadi udah ada Cloud yang tepat di depan, bisa aja Battle Mirror Image masuk memberikan sedikit damage terkena lah ke arah Parsianya. Ini lumayan bahaya untuk Onyx Esports. Kalau misalnya kalian Waduh. sadar, Marsnya agak cukup bebas. Bebas banget. Mars agak cukup bebas. Golden Staff di menit yang ke-8. Cukup farming yang cepat dari seorang Mars. Bahkan Purify-nya udah nggak ada. Marsnya bakal bisa masuk ke arah belakang. Dilempar Keyboy, dia nggak bakal kena karena Purify yang dia miliki. Wah, Dan Drian bakal easy kill banget oleh seorang Mars. Udah dijamin. Kalau dia ngebuka Feder Estrek, Oke. dia diam di sana. Lagi gini-gini nih, humbale. Itu bakal langsung dihabisin sama Mars kalau misalnya bakal coba di team fight. Lihat, Blazing Duet belum dikeluarkan. Tantu Blazing dah. langsung menghilangkan seorang cewek. Kata Dilempar ke arah Belfortnya. belakang, tapi langsung Ejector. ada space escape-nya. Ditabrak. Belum ada satu buah Blazing Duet, Mars masih berada di arah belakang. Poke damage ke arah seorang Keyboy. Oke. Dinasti memaksakan ke Bagian belakang. Fighter satu gila tanpa Sakit. basa-basi. Tapi ejector yang baik dari Keyboy menukarkan Mars dan juga botol di arah bottom lane. Pertukaran yang adil-adil enggak kali ini. Adil enggak. Mungkin kalau dari kuantitas nih ada perbandingan antara 3 dan 2. Benar, Tapi tapi- untuk dari kualitas ada 2 core utama dari Gambling Arrow Betul. yang hilang nih, Pak. Makanya aku bilang adil-adil enggak di arah bottom lane. Adil-adil. Dan cewek memiliki gold dengan 6.400 cukup tinggi. Dengan Rinasmi 6.200, 6.300 untuk Suns. Bahkan untuk Mars sendiri cukup tertinggal jauh. Hitungan dari goldnya. Karena Iya. Mars tadi benar-benar di pressure sama cewek. Benar. Yang cewek berhasil membuat dia berada di gold tertinggi, Profesor. Oke. Ya, dan entah kenapa dengan melihat Benedetta dari cewek kayak gini, dia yang make space sekarang. Ya. Dia yang bakal split push, dia bakal head to head masih sama Mars, cuma perbedaannya adalah dia nggak bisa kayak early game lagi. Poking-pokingnya udah harus dikurangin. Iya, karena dari tadi juga udah ada beberapa ganking dari Gambling Arrow yang emang nge-counter ke arah Benedetta-nya loh. Ada satu lagi sih, dia nggak boleh yang menjaga di depan, dia bolehnya flank dari belakang. Karena dia bakal langsung menusuk ke arah backline dari Genflix. Oke. Di situ entah ada Clay pastinya, atau enggak di situ ada seorang Mars. Karena kalau misalnya dia dari depan terus, semua damage masuk ke dia. Kalau berhasil di-immune dan berhasil dihindari, itu bakal menjadi keuntungan. Tapi kalau misalnya ceweknya terpick off, daya dobrak dari Onyx Esports, daya powernya untuk team fight itu berkurang. Cuman balik lagi nih bagaimana nantinya pergerakan ataupun movement dari Keyboy dan juga Boots untuk bisa nge-open map jauh lebih luas lagi, bisa membuat sebuah momen yang jauh lebih bagus lagi agar nantinya ada damage-damage yang bisa diantarkan oleh 3 player lainnya. Oke, Molten Shocker dibuka kali ini. Para pemain dari tim Genflix Arrow sudah terlihat. Satu di arah bottom lane dan bahkan udah set up dari tim Onyx Esports. Apakah mereka bakal coba untuk memaksakan Lord ketika 5 versus 5? Ini nggak bagus banget. Kalau mereka bakal coba culik satu orang dulu, Clay, Battle, atau siapapun itu bakal menjadi satu buah keuntungan untuk tim Onyx Esports. Wah, ini udah masuk ke menit 11, poin kill sama dari sisi network juga bisa dibilang hampir sama, hanya berbanding sekitar 200 gol aja Iya, loh. dos perak di menit yang ke-11 itu nggak berasa banget harusnya. Beda Wah. sama di early. Waduh. Oke, dipok begitu saja biar Bapak Lordnya lewat. Hmm. Biar tahu juga dari Genflix Di-tag, di tengah. nge-detect. Iya, Iya. nggak di-tag di tengahnya ada orang apa enggak. Ya, terlebih trapnya kan belum dipasang dan baru mungkin akan dipasang. Sementara kalau misalkan melihat dari winning conditionnya Genflix Airwolf, mereka hanya cukup untuk menangkap ke arah Drian. Karena Driannya ini kan yang benar-benar memiliki burst damage tertinggi. Oke, Keyboy juga udah punya Athena Shield kali ini. Dan langsung Oke, coba lempar ke arah hey. belakang. Botolnya benar-benar dipaksakan Keyboy. Sedangkan dari seorang Mars masih terlalu jauh. Memilih ke arah belakang. Final Boss tunjukkan seorang Clay terkena damage cukup besar. Mars bakal coba membantu pergerakan. Belum ada satu mob Blazing Duet. Blazing Duet ke arah belakang. Drian terkena damage banyak cukup banget seperti yang sudah kubilang. Langsung ditumbangkan tanpa basa-basi. Sudah gue bilang shutter didapatkan oleh seorang Mars. Tapi kali ini jangkauannya masih ada. Bus ya. Bakal coba dikejar oleh seorang Bus. Satu buah mirror image selalu dikeluarkan. Kayaknya bakal satu Art of Thievery. Art of Thievery dan balik. Satu out of Thievery dan pasti. dia balik. Masih mencari dan juga tetap mempertahankan bagaimana stacknya dan sekarang, wah pinter banget. Menghilang sudah tapi mereka mau nggak mau kayaknya harus merelakan bagaimana Lord yang pertama ini ataupun ya Lord ini akan menjadi daya dobrak untuk Onyx Esports. Udah gua bilang kan, Keyboy itu gak jago buat ngebuat momen.
Dia tahu di depannya ada orang, dia bakal coba cek langsung gambling Israel. Bagus banget. Harley-nya yang langsung Pedang dijektor tajam, tadi, Pak. Pedang tajam. Agresif bro, seperti Pedang yang Profesor tajam. bilang. Dan gue juga udah bilang kan, Driannya bakal Ezekiel banget. Dan bener, Ezekiel banget sama Mars. Dan Mars gak peduli apapun yang terjadi, dia tahu dia nggak bisa dapetin semua, Oke. tapi dia bisa dapetin supportnya. Dan bahkan dapetin shutdown, dapat gajian dari seorang Mars. Tapi ini harus hati-hati juga sih sama teman-teman Genflix Aerowolf karena high ground mereka mungkin bisa dipok dengan Fedra Airstrike dari Holy Crystal. Tapi Kiboy bakal coba ditangkap karena Mountain terlalu nakal Shocker. menuju karena belakang Marsnya yang tertangkap pada Fredo di Busnya. sana. Gak ada yang mencoba untuk Satu mengcover lagi. Selena. Tak ada satupun satu lele yang kena terhadap seorang Bus. Bus bakal coba dikejar. Bakal terlalu di arah mid lane. Gak ada yang bisa cover pas. Win of Danger dan bahkan double kill. Ini bisa menjadi Double kill. bencana karena Onyx Esports mendapatkan loss. Inhibitornya sudah hilang. Rivasinya ditolong dan Busnya terlalu offside. Boots-nya terlalu bernafsu untuk bisa membantu ke arah Sans, bisa mendapatkan Rinasmia, tapi ternyata malah dialah yang harus menghilang tepat di arah inhibitor tarik ini beli tapi Fedra Airstrike-nya sakit banget. 2 hit seperti itu apa-apaan Bus. Lihat Rinasmi Brandmeister saya memaksakan keadaan tapi ternyata damage dari seorang terlalu sakit. Pan Asmara berhasil menghujam jantung dan dapetin 1 point kill. Final blow untuk Final Clear blow. Millie dengan cukup cepat. Jarak bottom lane menuju ke arah inhibitor turret. Nggak ada Mas, 7 detik lagi. Dan 3 turret Rapi. inhibitor dari tim Genflix hilang. Ompong seompong-ompongnya dari tim Genflix Aerowolf. Ompong sudah harus melakukan reboisasi lagi ya, penanaman ulang lagi. Outer turretnya mungkin nanti di pertandingan selanjutnya. Tapi untuk sekarang, inilah area pertahanan yang hanya dimiliki oleh Genflix Aerowolf. Hanya ada best turret lah. Wah, ini Mountain Shocker pun dikeluarkan, terlihat sudah seluruh player dari Genflix Aerowolf ada di pekarangan rumahnya. Nggak ada yang keluar dari pagernya untuk masuk ke dalam area bushnya. Ini si Genflix harus coba untuk ganking balik sih, Be. Kalau menurut gue ya. Enggak. Susah-susah. Mappingnya Selena ini bakal ketutup banget. Dan satu-satunya cara Genflix Aerowolf untuk bisa mendapatkan kemenangan adalah mereka yang harus benar-benar full defense sampai mereka mendapatkan red kill yang seimbang. Atau bahkan lebih dari seimbang. Oke, gue kira kalau gue sih kayak berada di bus, gue bakal coba. Ini kan karena dari tim Onyx, mereka tuh ada beberapa player-player yang suka ngebuka map, apalagi nge-pick off cewek. Karena bakal enak banget. Karena Tapi itu gameplay wasting. mereka. Iya, Karena itu gameplay mereka. iya gameplay mereka. Tapi Clay terlalu offside berada di depan. Mana blow sekarang belakang. Dia akan pertandingan cukup banyak. Clay setelah dikeluarkan. Udah mulai pasang dari Clay-nya. Total beberapa cara terakhir. Bakal saling ditangkap dalam malam dari Rina. Tidak ke Fighter-nya. What a play. Flicker ke arah belakang, Tiwaga hilang, sudah hilang menuju ke 4 Rinasmi seorang diri di depan sana, menahan 4 player dari tim Onyx Esports, bakal dilempar, what a play from Kiboy, oh my god, ini bencana untuk Genflix Aerowolf. Benar sekali, final blow dikeluarkan tapi ternyata best turretnya sakit banget Fedra Airstrike. Ya ampun, itu kepala vertigo migraine sudah dipastikan. Wipe out, Onyx Esports take the game 1. Congratulations Onyx Esports, game 1 untuk mereka. Oh, clean. Kalau clean masalahnya untuk rontokin depannya aja PR, Ji. Enggak, Akai Luoyi. Kalau aku suka hancur Akai. Bruno, Loi. aku sih Bruno. Bruno. Tapi pasti yang kemungkinan besar dipakai Iya, sama Onyx Bruno. ya Bruno. Aku Bruno. Sebenarnya, tapi Sebenarnya Bruno. Chance ya. gua sih prefer clean. Gua tetap dengan pendirian gua. Gue percaya diri banget Clean mampu untuk bisa mendobrak garis depannya, apalagi dengan adanya Berarti kalau clean match-nya Drian ini nggak boleh pakai hero yang kayak apa yang kayak terlalu bisa individualis banget kayak. betul. Let's say misalkan Selena walaupun udah di ban, dia nggak bisa pakai hero kayak gitu. Yang single target dia nggak bisa. Dia lebih ke cover yang area. Either Betul. kalaupun single target dia cuma punya Eudora untuk cover. Oke. Iya. Nah, Kalau itu gua case favorit- terburuknya. kalau Tapi gua itu favoritnya pengennya ya, gini. itu Iya, pengennya. Tapi pengennya. kemungkinan besar mah Bruno harusnya dari kita tahu lah Sans dengan Brunonya nggak ada obat kan. Iya. Ya paling pasti harusnya Bruno, Nih. tapi gue pribadi sih gue pengennya clean ya. Flying tackle-nya Tapi sih, Pak. Granger. Flying tackle-nya mungkin yang dibutuhkan karena apa? Di sini ada Lui yang juga bisa dibilang ya pusat gravitasi lah dalam Pusat hero-hero gravitasi. dari Mobile Legends kan. Kalau kata Oji water dispenser. Water dispenser, Pak ya. Mau air panas apa air dingin? Coba. Air panas warna apa? Air panas warna merah, Pak. Warna hitam. Warna hitam. Warna hitam ya. Dispenser Bapak ini warna apa sebenarnya? Dan bahkan beda. Monokrom memang, monokrom. Kita bertiga salah. Hah? Kimi. Kimi di luar ekspektasi Pak, mohon Kimi, maaf. Pak. Oke. Kimi dan Tapi ini kalau misalkan ngomongin masalah Kimi berarti dia ingin bermain early agresif banget karena kita ngomongin masalah Kimi, otomatis dia yang bakal punya damage atau mungkin damage per second-nya untuk untuk menumbangkan turtle dengan cara cepat. Ada Lebih satu. kalau buffingnya juga udah oke banget sih. ada satu. Apa? Sebelum Suns berada di
apa namanya Onyx Esports. Mm-mm. Dia berhasil memenangkan pertandingan di turnamen Mobile Legends juga official Hayabusa Khalid, wow. MIC itu menggunakan Kimi. Kimi. Salah satu hero favoritnya juga. Salah Iya. satu hero favorit. Tapi cocokkah untuk sekarang? Karena ada beberapa jangka waktu yang udah sangat lumayan jauh sih ini untuk sekarang. Itulah alasannya kenapa adanya Khalid yang dipakai sama Rinasmi. Iya. Urusan belakang gue pengen I can show you the world ke arah belakang. Dia mau bener-bener diving dan menangin laning phase-nya karena kita tahu sendiri Khalid ketemu Yuzong. Ini chance untuk menang di Khalidnya masih lebih tinggi. Yap. Walaupun kita tahu sendiri bahwa Yuzong akan sangat lebih mudah untuk melakukan Furious Dive, meng-cancel pergerakan dari Quicksand Guard. Namun, kalau misalkan ini satu laginya, mage-nya yang tidak memiliki sisi-sisi banget, ini bakal rugi buat Onyx karena mereka butuh sisi power banget sekarang untuk Oke, tambahan. satu hero KB sebut. Oh, telat. Wah, telat nongol duluan kan. Iya, baru pengen sebut sama KB. Iya, Well, ngomong pale. Papale ini di late game tuh sakit ya minta ampun. Scaling, dia scaling Iya. satu-satunya untuk mage. Yes. Untuk mage-nya mengerikan banget. Sakitnya minta ampun dan bahkan itu satu kali wombo itu marksman, assassin, fighter damage tanpa ada item defensif itu pun bakal hancur. Aku Onyx Esports. Aku Onyx. Aku Onyx. Fail bisa meng-cancel dengan wind blow, ingat Iya. Hurricane Iya. Dance bakal bisa Yes, di-cancel. benar banget. Itu satu poin yang mahal. Itu satu poin Makanya. yang mahal. Kita lihat Kita aja bagaimana. semua Onyx Esports. Semuanya Onyx Esports. 3 untuk Onyx ternyata prediksi kita ya. Karena apa? Karena Valet terakhir Karena kalau gua. fail, benar. Iya. Kalau Unpredict karena apa? banget. Karena Apa? apa? Karena apa? Karena pengen ngelihat keunikan dari si apa ya, dari si Kimia ini sendiri. Belum lagi magical damage yang akan dikeluarkan akan nge-burst apa nanti damage-nya. Oke, kalau gua sama KB karena fail meng-counter semua yang ada Yap. dari tim Galvix Aerof. Langsung saja kita masuk ke dalam dropping. Onyx Esports versus Galvix Aerof akan ke sang serigala. Berhasil mengaung dan menumbangkan sang landak Papulung. Atau kasang landak yang akan menembakkan duri-durinya hingga nancep ke arah sang serigala. Sejauh ini di bagian tengah, Clay pun langsung beradu aja ke arah dengan Drian. Lelelele, kenapa itu berdua tadi gedek-gedek seperti itu ya? Yes, benar banget. Tapi Rinasmi bakal coba untuk memukul mundur seorang Boots dengan lihat goloknya. Bahkan Boots karena tahu damage yang terlalu besar dari seorang Rinasmi, dia memilih bakal mundur terlebih dahulu. Skimitar. Hah? Skimitar. Skimitar apa tuh? Itu nama pedangnya Khalid. Pedangnya Khalid. Golok. Buat motong kurma. Golok. Buat motong kurma, ingat. Gue ya. bilangnya tetap golok. Dan Pohon. Clay terkena damage cukup besar. Seperempat darah terakhir dan langsung hampir saja ditumbangkan oleh seorang Kiboy di depan sana. Kiboy dengan cowoknya dari cewek memaksakan keadaan dengan Benedetta. Mars masih mencoba untuk menggocek. Sama-sama level 2. Execute dua-duanya dimiliki. Tapi ternyata bakal dipaksa lagi ada Kiboy di arah belakang sana. Foto untuk melihat seorang Kiboy dan memberikan informasi terhadap seorang Mars di arah bottom lane. Iya, hampir aja tadi terkena dengan adanya Phantom Slash yang dikeluarkan. Kiboy pun cukup nakal dan juga masih melihat bagaimana pergerakan dari player Gameplay Aerof. Akankah mereka mau masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports? Alright, dan satu maksimum charge udah level 4 untuk seorang Kiminya dari seorang Sans. Bakal keliring minion terlebih dahulu. Damage dari Dispenser dan juga water dispenser mau air panas atau air dingin kali ini sudah memberikan damage di arah mid lane. Seperempat darah terakhir dari Drian langsung Papulung. Mau air panas atau air dingin, tapi di bagian bawah kita lihat aja. Jet kundonya gagal untuk langsung tendang ke arah mata, tapi di bagian atas sana udah ada pertempuran yang langsung terjadi. Kalau yang habis-habisan Yuzongnya hilang. Terpenggal tapi masih ada pertukaran 1 untuk 1. Well play dari seorang Boots. Dari Rinasmi pun masih bisa ditumbangkan. Dari Onyx Esports menuju ke arah Turtle tapi enggak. Karena mereka tahu Kimi sangat dependen banget dengan adanya blue buff. Jadi dia ambil dulu performanya langsung menuju ke arah Turtle buff. Aku malah mempertanyakan kenapa mereka malah ngegeng ke arah EXP lane ya daripada gold lane. Padahal tadi di gold lane sempat kita lihat ada sedikit pertikaian dan mereka sama-sama sekarat. Karena kalkulasinya adalah dia nggak harus ngeluarin banyak waktu untuk ngejar Benedetta. Tapi ternyata di sisi lain flicker dikeluarkan oleh seorang Kiboy. Gak nyampe seperempat, bahkan darahnya harus hilang. Bus menuju ke arah belakang, langsung ke ada retribution dari seorang botol yang cukup baik. Tapi Kiminya terjepit, perbedaan yang cukup baik dan seorang Fredo belum ada follow up dari para pemain dari tim Gatling Taromo. Satu quad shadow, berhasil ditumbangkan dengan Hurricane dan bahkan di-cancel dengan one blow di arah mid lane sana Papulung. Iya, benar sekali. Hanya sekarang kita lihat Ranking Centrum tadi masih menyelamatkan karena Rinasmi terkena efek dari Phantom Slash, sakit sudah hilang lagi. Sementara untuk Gameplay Aerof kehilangan total 2 orang. Ini Sans dilihat-lihat kayak ini ya, kayak Lemon di RRQ ya. Kau tumbangkan Sans.
ratakan tim kau. Kayak Ngamuk teman-teman. ngamuk teman-temannya. Kayak Bener. mindsetnya tuh bener-bener masuk ke Suns semua all out sampai semua skill dihabisin. Ketika mereka lupa bahwa oke di sini Onyx Esports nggak cuma Suns doang, tapi Iya. lihat ada Keyboy, ada Drian yang punya damage juga sebenarnya. Dan Boots yang dari tadi on point banget, dia datangnya dengan Black Dragon Form. Cewek sih. Cewek juga bisa tiba-tiba dan Boots ini agak sedikit unik dia pakai Petrify bro. Iya makanya dia ingin mengamankan Furious Dive-nya biar Iya. kena dan Dragon Tail-nya langsung nge-follow up. Jadi CC-nya itu Pak Bulo, kasarnya bakal Apa sih? Apanya? CC. Oh, CC, kartu kredit. Wah. Waduh, bukan. Aduh, yang cakep tapi langsung terjepit dengan satu buah Hurricane dari seorang Boots lagi dan lagi nggak sempat berbuat banyak. Seperti yang ku bilang, kalau misalnya Keyboy-nya nggak agresif, ya gue yang agresif. Tapi kalau Keyboy agresif, dari Fredo bakal menjadi tank cover dan bakal coba menuju ke arah seorang claim. Ada Despation dan juga rotation yang belum dikeluarkan. Apakah bakal coba dikeluarkan? Oh belum. Sementara itu tidak sakit ya. damage-nya. Langsung saja duel akan menuju ke arah seorang Fredo. Langsung di-follow dengan cukup baik tapi lumayan blow-nya. Damage yang baik dari seorang Drian. Langsung hilang. Sang panda lucu di mid lane tersungkur ke arah sungai. Tadi lihat gak gimana cara seorang Keyboy dengan Chunpo-nya Iya. menghindari satu rotation Kabeyama banget sih. Wah, Wah. udahlah Be, jangan berekspektasi kayak begitu lah Be ya. Kita yang sedih ngelihatnya ya. Long, Ah, ini ada tombol surrender gak sih? Kalau Kabeyama bisa begitu maka gak bakal kita lose streak bro. The bottle masih coba untuk farming di arah mid lane. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka harus berhati-hati. Fredo di garis depan dan ini Turtle Camp by Mandiri berhasil menjepit satu. Di cancel begitu saja diangkat sedikit. Adrian yang masih harus ditumbangi oleh seorang Clay. Botol langsung lari ke arah belakang karena dia butuh darah. Boots gak berhasil mengejar ke arah botol. Fredo Kitty juga harus ditumbangi oleh seorang cewek. Bakal coba dikejar. Belum ada stun dari seorang botol. Fredo Kitty ditumbangi dengan satu buah sabetan. Tertumbang di arah bottom lane. iya, tertumbang. Karena saja untuk battle sendiri belum ada sebuah impact yang dia berikan sepertinya sejauh ini. Sementara itu udah ada serangan tadi langsung lompat ke bagian depan. Udah Furious Jab juga. Sementara itu untuk botolnya masih bisa memberikan damage. Akan Katon Pak Memory langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi ternyata Keyboy-nya masih untuk mau. ultimate tadi udah keluar ya. Keyboy-nya masih coba untuk mengcover. Bakal coba ada freestyle kali ini tapi nggak ada flicker. Dan execute dari Rinasmi untungnya sudah kena ke arah seorang Keyboy. Enggak, pertanyaanku ada yang notice nggak tadi sebenarnya Keyboy nendangnya ke arah seorang Mars. Itu aku kaget banget loh. Iya. Karena yang terkena Jutkunedo adalah Akai dari Fredo Kid ya. Yes, benar. Gila banget. sih decision making dia. Langsung ada satu buah golok yang menumbangkan turtle. Makan siput kita kali ini. Maka emang di gurun ada turtle ya kita lihat, tapi ternyata tadi kan tadi Khalidnya yang dapat turtle. Di gurun Pak. Biasanya kan ada kobra atau onta. Kaktus. Turtle pernah nggak Bapak ketemu masalahnya? Tapi sebelum ada turtle, Way of Dragon bersama dengan I can show you the world ditungguin sama Keyboy-nya bro. Immune-nya ditungguin. Immune-nya ditungguin sama Keyboy sampai turun landing itu. Udah selesai take off langsung di The Way of Dragon. Jadi setidaknya at least The Way of Dragon-nya itu nggak sia-sia Gila loh. timing, decision making, dan Wah, team fight ini Keyboy Keyboy. paket lengkap sih. Keyboy Gila, cuy. bukan orang tapi ternyata di sana satu poin diamankan suara putar berubah jadi naga cita-cita ini dang dedang deng dedang dedeng dedang deng dedang deng dedang deng dedang deng memilih untuk mundur dari seorang Muter-muter doang di atas ya. Dengan kamera drone seperti tadi langsung ngerekam di mana 3 orang player Kentrick Arrow ada di bagian bawah dan sekarang ada Burn Force Armor yang dimiliki oleh cewek. Mas, bakal coba gue Shadow-nya menghindari seorang cewek. Cewek masih mau lebih. Lihat, bakal coba dipasang. Clean mainin saja dari seorang cewek. Shadow kill bagi damage, tapi ternyata Mars-nya masih bisa bertahan. Satu babak masih memecah, gak ada di sana. Langsung Fredo Kitty menuju ke seorang Keme. Sasnya terjepit di sini di arah river dari tim Onyx Esports. Luar biasa sekali, saling bertukar aja bagaimana poin kill. Sementara itu untuk kita sekarang kita lihat akankah ada teleport yang langsung lompat ke bagian tengah dan Jatuh. jatuh. Seorang pandanya sekarang sudah bermain bagus dari Keyboy. Menukar 1 poin untuk tim Genfix Arrow. Gak peduli apapun yang terjadi dengan emblem support langsung ditumbangin cukup lembek Pak Pulung. Tertendang sudah bagaimana lemak dari Akai tersebut. Sementara di bagian orange buff berhasil didapatkan oleh Final botolnya. slow ke arah belakang bersama dengan Aleto dan lihat Clay-nya menjadi pilihan utama dari Clay. Langsung ada execute, masih bisa bertahan. Tapi ternyata Keyboy di sini menuju ke arah seorang bottle dan bahkan bootsnya mengisap darah dari seorang bottle. Clay-nya hanya coba untuk bertahan, berpasrah diri dengan semua komen yang dimiliki. Saya dibalikan kanan, gak jadi Monte kali ini. Hampir aja tadi Clay begitu damage-nya dari seorang Luyu ini bahaya banget loh. Udah banyak, udah sering kita ngelihat.
Bagaimana dari momen-momen Luyi itu menjadi bocah monster memberikan damage yang begitu menyakitkan. Tapi untuk sekarang turtle-nya bye-bye. Ada Kang Potong Korma, datang lagi Nori Nasmi dengan Khalidnya. Langsung ada buntut dari seorang bus di sana, retribution belum didapatkan. Langsung juga langsung mencoba untuk mendapatkan dan berhasil dengan shuriken-nya. Gak berhasil ditabrak dengan hantaman benda tumbul dari seorang bus, dan bus harus coba keliling dengan dading dirang ding dirang. Ngambil pasif doang. Iya, ngambil pasif doang. Naga lawan Panda ya, tapi di bagian para problemnya kita lihat udah ada serangan tadi yang dilakukan oleh cewek sedikit lagi SP3. Sisa hanya saja untuk Rinasmi yang masih bisa bertahan dengan ada Quicksand Guard-nya. Ini mereka udah harus mulai mengkawal seorang Sansi. Sansnya tadi agak cukup bebas lah, ada celah banyak banget lah untuk didapetin sama Fredo. Dan Drian ini agak harus berada jauh di belakang Sans. Karena kalau nggak ada Drian, ini kejepitan dari Fredo Kitty ke arah seorang Sans itu bakal menghilangkan dia. Ingat, 2 poin kill sudah diamankan. Final blow ke arah belakang. Rinasmi masih coba untuk bertahan. Tapi ada Keyboy. Siapa yang mau coba diambil? Apakah Fredo Kitty bakal menjadi pilihan? Kali dua Dragon dan masih ada satu bawah Weekend Days. Dipaksa untuk keluar. Membuat para pemain dari tim Onyx tahu. Udah gak ada Weekend Days. Bakal coba dipaksakan. Menuju ke arah seorang Fredo. Mengcover saja dari seorang CW dengan Days-nya. Kiri kanan depan belakang. Karena Pak Memory pun tadi udah dikeluarkan di awal-awal tapi belum berhasil juga untuk mendapatkan ke arah beberapa player dari Onyx Esports. Sementara di bottom lane-nya Mars berhasil mendapatkan 1 outer turret tapi ternyata ada ikan. Tuker 4, dia kan 2 tuker 4, itu kan jadi rugi Pak kalau kayak gitu. Iya benar-benar. Lu yang rugi loh. Padahal Sansnya belum agresif. Bahkan kalau gue bilang ini Sansnya masih coba farming, nunggu item dulu. Iya Pak, ini masih farming terus aja dulu Pak. Untuk Belum. itemnya sendiri Tuh, ini kan? dia. Oh belum, baru Ice Queen Blood One. of Despair, Ice Queen One aja Ice Queen belum, One. Glowing One belum Iya. ada bisa dibilang slow evac. Nanti kalau udah jadi Holy Crystal baru Pak, meriang panas dingin. Nah, itu dia. Dan tapi cewek bakal coba 1 buah Shadow Kill menuju seorang cewek. Coba di cover yang baik. Final blow. Tapi ternyata Mars damage-nya masih terlalu besar. Langsung ada cica-cica di ding ke arah mid lane dan sudah harus turun sebelum nyampe ke mid lane. Gibbon dipaksakan dengan Clay. Lagi-lagi water dispensernya Papulo. Dikejar habis-habisan oleh 3 orang sekaligus tadi di bottom lane. Hampir aja ngebuka space di mid lane-nya untuk segera diambil oleh Onyx Esports. Dan di bagian bawah sana untuk Hayabusanya berhasil mendapatkan inner turret. Pertempuran masih terus terjadi untuk sekarang. Gibbonnya bakal coba ditumbangin. Damage yang cukup besar dari Rinasmi. Bahkan Clay udah punya Glowing One bersama dengan Bloodlust X untuk seorang Rinasmi. Sans bakal coba mundur. Fredo Kitty udah punya 1 buah Hurricane Dance. Lihat semua mati dan Sans ditumbangin tanpa ada cover. Final blow dari keluarga tapi ternyata sedikit terlambat. Damage yang cukup besar dikeluarkan oleh seorang Fredo bersama dengan seorang Master top lane. Cewek memaksakan keadaan. Masih coba untuk bertahan. Menuju ke arah belakang. Dan ternyata Tornepot Memory gak bisa membuat memorinya hilang ke arah belakang. Itu ada teleport yang langsung dilakukan? Enggak lah ya, enggak mungkin langsung ke sana juga. Sementara itu untuk lore-nya udah langsung dicolek-colek sepertinya. Genshin akan mendapatkan lore ini tanpa adanya gangguan yang berarti. Karena untuk di ujung sana ada Khalid dan juga Lui yang udah nge-zoning out bagaimana player dari Onyx Esports. Retribusi diamankan oleh seorang Lord diamankan tapi ternyata di sana Getflix-nya diamankan 1 orang. Ditabrak Duel Dragon dapat didapatkan oleh seorang cewek. Di trade cukup baik. Botol langsung dihilangkan sama basa-basi mereka dapat Lord tapi mereka kehilangan mid laner-nya. Fredo pun harus coba dipaksakan harus ditumbangkan sampai ada 1 orang tersisa. Walaupun dapetin Bapak Lord tapi dari tim Onyx menumbangkan 4 playernya. What a mind blown from Onyx Esports. 4 orang tumbang sekaligus. What? Ini sebuah cegatan yang dilakukan karena mereka tadi hanya terfokus di bagian atas untuk nge-zoning out. Sementara di bagian bawah terlepas Benedettanya, nggak ada yang ngejagain, bisa ngemotong jalur rotasi. Selesai sudah yang dilakukan oleh Gambling Aerowolf tadi Pak. Udah gue bilang sama KB, nggak percaya sih lo. Sansnya tadi tumbangin kan di atas. Langsung rata 4 kan. Ngamuk Pak temannya Pak. Ngamuk be, langsung ngamuk be lagi dan lagi be. Dan kenapa kayak dari tadi tuh kayak Alecto final blow-nya on point banget. Keyboy-nya juga Jutkunedu kena 2. Tiba-tiba dang dari boots-nya Black Dragon form hanaman benda tumpulnya on point. Dan ini Petrify sama Furious Dive-nya tuh selalu kena gitu loh. Nih, dang. Petrify kan. Nah, Furious Dive dulu dia Petrify, gak bisa gerak, datang Alecto final blow. Udah tuh 4 orang di dalam outer turret di mid lane. Tapi langsung boost lagi menuju ke arah seorang Clay. Tapi Sastia terjepit masih bisa bertahan. Jet Gundo berhasil meng-cancel dan Rinasmi-nya harus melakukan quick side guard. Di sini udah banyak para pemain dari tim. Gambling Aerowolf ditumbangkan. 1 sudah hilang. Bakal coba dipasangkan pun garis depan. Lihat menantu pada bisa dimiliki dan cewek. Juga mengkawal seorang San. 2 player penggawa sisi samping dari tim. Gambling Smart
Shadow kill ke arah belakang. Cewek yang terkena. Nggak ada tadi sana. Satu didapatkan. Bahkan Mus harus mundur terlebih dahulu. Gantian kali ini Sans yang mengawal seorang Mus. Para pemain dari tim Onyx kehilangan 3 playernya. Genflix Arrow mengaung. Waduh, mereka sepertinya lupa akan adanya Mars di posisi yang berbeda ya. Mereka melakukan fight, tapi di saat mereka balik, langsung aja dicegat. Tapi untuk sekarang kita lihat aja Kimia pun menjadi korban dan fail jarang ataupun gagal mendapatkan ke arah purple buff-nya. Udah Kimi jadi korban, purple buff-nya jadi korban. Kimi tanpa purple buff sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuma energinya boros banget Pak Pulu. Iya Pak, untuk energy transformation-nya ya di bagian atas juga Keyboy masih ingin mendapatkan ke arah Mars, tapi Mars memiliki mobilitas yang sangat tinggi dengan quad shadow-nya. Keyboy untuk game kali ini agak kurang untuk membuat momentum. Masih belum keluar momentumnya. Bahkan Fredo yang tadinya di game 1 benar-benar digagalin mulu momentum oleh seorang Keyboy, dibalikan. Fredo yang selalu mendapatkan stun dengan cukup baik. Position dari Fredo, timingnya selalu dapetin on point banget karena Sans bahkan Sans 045 Pak Pulung. Iya, karena tadi juga untuk si Keyboy sendiri lebih kalau gua ngelihatnya ya lebih ke arah nge-counter momennya Pak. Di saat tadi ada Fredo yang mendapatkan momennya, melakukan sepondo-sepondo, disitulah dia baru bisa mendapatkan ke arah momen dia sendiri. Dengan adanya entah itu Jet Kunde yang dia lakukan ataupun Way of Dragon yang dia lakukan, hanya membalas keadaan-keadaan yang diberikan oleh Genflix Arrow itu sendiri. Ini terkadang sebenarnya kalau misalnya menggunakan Yuzong nih, kalau gue lihat dari tadi si Boots ya, orang kan suka paksanya pakai Furious Drive ya. Tapi kalau gue ke Soul Grip ya sih, Be. Jadi grip buat majunya gitu. Iya, jadi kalau misalnya lihat ya tadi pas di Dragon Tail, dia udah Soul Grip dulu, dia Dragon Tail baru. Tapi emang bisa rata-rata gitu. Dragon Tail itu yang bagian terakhir ya. Iya, pas buat dihajar. ngebuka pasifnya karena dia damage yang paling sakit juga kan untuk multiple damage-nya. Dan pasti kelok ke dekat orang itu, ngerti nggak? Pasti kena, karena kan dengan pasif dari Soul Grip-nya itu nempel. Iya, Shadow Mars. Retribution diamankan Sans, tapi dari belakang Fredo Kitty gak berhasil mendapatkan 1 buah poin tamat terus Sans. Fredo harus ditumbangin untuk yang dari Immortality. Para pemain dari tim Onyx bakal jauh ngejar ding menuju ke arah serang botol. Botol menjadi pilihan. Boots bersama dengan cewek seperti yang udah gue bilang. Boots dengan cewek sinergi yang cukup baik dan Sans harus ditumbangin dengan Shadow Kill. Gak ada yang meng-cover Sans sama sekali di arah belakang. Meanwhile, Boots mencoba untuk menukar para pemain dari tim Onyx Esports yang sudah tumbang memberikan space, tapi ternyata Boots ter-shutdown. Gak bisa berbuat banyak, gak ada yang nge-cover Sans sama sekali di arah belakang. What happened? Aya now tim Onyx Esports. lagi dan lagi udah beberapa kali loh dari tadi Onyx memberikan ataupun membuka sebuah kesalahan yang bisa dimanfaatkan terus-menerus oleh Genflix Arrow. Marsnya selalu dilupakan, sosok Hayabusa benar-benar bisa memainkan posisinya. Ngeflanknya bagus banget ya. Bagus Pak, di saat orang sendirian baru dia berhasil masuk. Yes, bener banget. Ngeflanknya tuh dia ke belakang terus sampai dia bener-bener motong jungle-nya Profesor. Dia nggak peduli apapun terjadi, dia ke arah seorang Kalau tadi pertanyaannya apakah nggak ada yang nge-cover Sans, sebenarnya ada. Tadi Kibo sempat Way of Dragon, tapi ketika Way of Dragon-nya udah habis, nah itu baru emang bener-bener nggak ada yang cover lagi. Oke, Retribution mau coba didapatkan oleh seorang botol dengan cukup baik. Windblow-nya cukup besar damage-nya dibalikan keadaannya. Drian lagi-lagi dari belakang. Cewek menghilangkan 1. Immortality-nya masih bisa dipaksa dan ternyata dispressnya dengan rotation. Lagi dan lagi menjadi pilihan dari seorang Claire ditumbangkan. Tapi Keyboy terperangkap oleh rayuan maut dari seorang Clay. Salah jalan yang dipilih oleh Keyboy, dia masuk lagi ke dalam lingkaran yang udah diciptakan oleh Luyi. 2 orang menghilang dari Onyx Esports. Yes, lingkaran yang benar-benar hanya keinjek sekali bahkan Buset, ya, bisa Pak. numbangin seorang Keyboy. Item dari Sans juga udah ke arah glowing on terlebih dahulu, kayaknya nggak bakal kuat untuk ngegendong goldnya ke arah Holy Crystal. Dari tim Genflix juga botolnya udah sustain banget harusnya. Dia udah punya Athena, dia udah punya Immortality. Buffalo terhormat sudah menuju ke arah mid lane. Ini bitternya berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Bahkan bootsnya tereja-meja. Masih ada sebuah naga. Blazer confirm. Ding. Harus mundur kali ini dari seorang boots. Di arah top lane hanya dapetin ini bitter beres saja Pak. Yang main gendangnya siapa Ji? Yang main gendangnya siapa? Kan ceritanya barongsai maksud gue. Tapi tahu kan kalau barongsai lewat ada musik ya kan? Deng. Tes-tesnya mana? Boleh. Nanti kalau gue kayak gitu lo Gua Oke, coba ya. Oke, coba kita lihat mencoba untuk mendefensi di arah bottom lane karena masih ada super minion Pak Pulung. Tapi Mars lagi-lagi menjadi objektif gaming. Belum ada shadow kill yang dikeluarkan. 1 buah inhibitor turret masih bisa diamankan sama Mars. Fredo Kitty langsung ke arah belakang, ternyata Sans menjadi pilihan. Masih bisa di cover dan ini bakal menjadi blunder untuk tim Onyx kalau mereka ditumpahkan begitu saja. Betul sekali.
Onyx sudah kehilangan satu playernya. Bus juga ambil di takedown. Killing spree didapatkan. Gak ada Keyboy. Hanya 3 player saja dari tim Onyx Esports yang tersisa. Ini bencana untuk tim Onyx Esports. 3 versus 3 sekarang antara Gameflick dan juga untuk Onyx Esports sendiri. Wave minion pun sudah habis, hanya saja untuk di top lane sana. Akan ada satu wave yang akan nabrak, sementara di bagian mid sebentar lagi juga akan nabrak. Yes, benar banget Pak Bulu, jangan lupa tes-tesnya ya. Karena sepertinya ketika ada super minion di arah top lane dan di mid lane yang ini bakal coba masuk ke arah base. Benar Bapak. Dia bakal coba untuk ngebuka Blade Dagger Formnya. Tapi kalau Gameflick-nya sabar, Gameflick-nya nggak mau maksain apa yang mereka punya, ini bakal tidak ada team fight untuk beberapa menit ke depan. Sabar sih jatuhnya. Lebih Nih. Mereka sabar. pun masih menunggu bagaimana kehadiran dari rekan-rekannya. Inisiasi yang dilakukan oleh Fredo tadi membuat kocar-kacir area pertahanan dari Onyx Esports. Di babak utama ataupun di game yang pertama, Gameflick Wolf gundul sampai ke inhibitor turretnya. Tapi di game yang kedua, mereka membalaskan keadaan. Onyx juga udah gundul. Harus mereka bersikap harus lebih baik lagi bagaimana menjaga ke arah Kiminya. Karena tadi bisa dibilang sampai 3 kali kesalahan yang sama dilakukan kembali gitu. Sebenarnya lebih ke arah Fredonya yang bandel banget. Seperti yang udah gue bilang, ketika Kibonya nggak agresif, gue yang agresif. Lu agresif, gue nggak agresif. Kibonya bakal coba dimakan, langsung ada satu main blow yang masih bisa diamankan. Bus memilih untuk mundur. Lihat akan mob deng dedang dan hanya ada Kiboy di depan sana. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ntar gue bagian gitar habis itu ya. Gue pusing ngebeatnya cari di mana cus-cusnya ya. Oke lah kalau begitu di bagian mid juga nih Clay-nya tersisa sendirian aja, tapi ternyata itu hanya ngebait aja. Mundur lagi pemain dari Onyx Esports. Wah, ini cewek juga udah punya Oracle. Pastinya akan ada Regen SP yang cukup tinggi yang dimiliki. Ada Holy Crystal yang dimiliki oleh Suns. Akhirnya finally hanya saja wave minion di bagian mid udah mulai masuk di bagian bawah dan juga atas. Akan berjalan bersamaan untuk bisa menabrak ke arah Onyx Esports. Harusnya ini udah mulai agresif dari Onyx Esports sih. Mereka yang jadi kemakan tempo dari tim Gameflick Aerowolf. Aerowolf benar-benar makan tempo tim Onyx yang membuat Suns pun gak berdaya. Ini harusnya kalau menurut gua jadi Kiboy udah do or die, Be. Do or die aja. Tendang siapapun. Pok. At least kita dapetin Hurricane Dance kalau dapetin Fredo. Hurricane Dance keluar, ya udah. Suns aman. Kita cat lah, iya. Saat aman sabar mundur lagi. Tinggal Suns mikirin momentum untuk seorang Marsnya. Iya, Marsnya loh dari tadi yang malah sering mendapatkan. Tapi untuk Lordnya udah mulai dicolek-colek aja, hanya menyisakan sekitar 20.000 HP aja. Udah ada maksimum charge, ditabrakan langsung. Sementara itu udah mulai mendekat. Nah ini dia. Menuju ke arah turretnya di arah top lane. Tapi ternyata Lordnya hanya pancingan. Dipukul mundur, The Wild Dragon menuju yang baik dengan seorang battle. Dipaksakan seorang Bus, masih bisa bertahan. 1 versus 1. Bahkan Sansnya dipaksa di arah belakang. Oh my god. Sansnya masih bisa bertahan. Tapi di sini Mars lagi dan lagi menjadi pencuri dari Onyx Esports. Fredo Kitty mencoba untuk meng-cover. Sansnya kedua berhasil mengamankan seorang Hurricane Dance. Tapi memilih untuk belakang dan seorang Bus dan seorang Phantom Memory. Menumbangkan seorang Busnya. Bus harus tumbang. Botolnya juga Immortality-nya sudah harus pecah. Duel tangan cukup baik. Cewek lagi-lagi menyelamatkan dirinya. Tapi dengan final blow. Cewek 1 versus 3 di arah mid lane 40. Iya benar sekali, masih ada 2 orang. Tapi ternyata satu sabetannya sakit banget, dibalaskan lagi kah. Sedikit lagi SP ini keluar dari Daspi. Tapi masih ada Quicksand Guard, hanya saja Akainya dengan lemak-lemak yang begitu banyak dilompatin nih. Eye for 40. Satu bos shadow kill. Wita Trejon berhasil menyelamatkan seorang Drian. Masih ada satu Hurricane Dance dari Fredo Kitty Shantas. 1 versus everybody. Akankah cewek bisa mengamankan? Tapi ternyata masih ada final blow. Gak bisa bertahan dengan cukup lama. Onyx Esports harus kehilangan poin di game yang kedua. 1 sama skor. Gak peduli apapun yang terjadi, Esmeralda bakal diamankan oleh tim Gameflick Aerowolf. Karena untuk mengkontes Esmeralda juga sedikit bingung kan. Kayak mau bawa apa, Lunox? Atau dia mau bawa burst damage kayak Varsha kah? Atau kayak Lilia bahkan yang memberikan slow effect gitu. Lilia kayaknya agak Dia kan cukup jarang sekarang. berat makanya. banget untuk di Non-meta. non-meta. Oh, non-meta yang pengen gue lihat tuh clean dong, please dong, please. Gitu ya, quick draw-nya kan. Sakit banget itu clean dan Brody nggak bakal dia lepas untuk kedua kalinya. Brody menjadi ancaman untuk tim Onyx Esports karena tidak bisa di pick off dan menyalahi kodrat dengan item defense yang dia miliki. Benar. Tahu nggak Brody lebih menyalahi kodrat kalau dia nggak jadi Brody, tapi Sisdi. Bro sis. Iya. Dia laki terus dipanggil sis gitu ya. Yes, betul. Tahu nggak Apa? si Brody tadi tuh sebenarnya nggak ke spotlight tahu.
Karena dia cuma jadi bulan-bulanan doang. Iya. Ditutup, Pak. Pengalian isu, Pak. Pengalian isu doang gitu. Coba, lo udah siapin gitar nggak? Oke, Oke, coba. oke. Deng derang deng 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 derang deng 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 Cus. treng. Nggak enak Nggak, deh gitar. oke, Udah kita jangan lihat. ikut dulu Be ya. Udah, Dan udah, ini iya. Ces sama dengdangnya dulu ya. Masa bass, pas susah Pak Bass. Cool, tapi Selena dari Iya. tim Onyx Esports sudah diamankan. Pengen kali ini terbuka sangat untuk Claude. Claude. Kalau Benedetta. Claude, kalau jadi Claude ini jadi pantun. Kenapa? Gitar ku petik, bass ku betot. Cakep. Hai nona cantik, bismillah headshot. Wah. Benar. Kan karena Claude itu kan headshot banget Pak arahnya Pak. Benar. Kayak langsung 360 dia blazing duet. Iya. Cepet banget Pak. Ini Claude atau Benedetta nih? Kalau saya Claude. Kamu Claude, aku juga Claude. Claude sih feelingku. Papulung Untuk Bene, game Pak. ini. Beda Bene. juga ya? Iya. Ternyata dang Yuzong. Bene, Pak. Enggak. Enggak Yuzong sekarang Pak. Tahu nggak Jarang. satu lagi ada yang ada? Apa? Matilda. Matilda apa Tapi tuh? lama mikirnya. Kalau mikirnya lama biasanya aneh-aneh nih, Iya Pak. karena ini kan bakal jadi threat. Berat soalnya. ini Threat. Lung Iya soalnya. Lung. Coba Kalau dia kita- ngambil Cloud, kelepasnya Matilda sama Iya. Benedetta. Dan ternyata Matilda, Pak. Bener aja ternyata. Gila ya. Padahal dia ngomong Cloud. Lu bye-bye pulang ntar Gini Oki sebulan dipakai ya. Iya, oke sebulan Ji. Gila. Nih, tapi mesti Matilda kan yang kebuka, bener. berani juga ya. Berani banget untuk ngelepasin Cloud dan bahkan Benedetta. Iyo. Iko bana loh. Ini apalagi ya yang mau dipersiapin sama di saat mereka berani untuk ngelepasin itu berarti udah ada hal yang ataupun persiapan yang mereka lakukan di sisi lainnya dong. Misalnya Cloud Bene cus langsung diambil Yes, sama diambil Genflix. mau nggak mau. Yes, Yes, Bisa. sama satu lagi Yes, Tank mungkin bisa ke arah Jauhead juga karena Jauhead itu kan sempat di respect band Oke. di game sebelumnya. Dan Jauhead Benedetta. Jauhead Bener, Bene KB, ternyata. Profesor memang beda ceritanya ya. Iya, Claude. karena di respect lo tadi. Claude kebuka banget ini. Claude Chow oke. Atau kalau mau dia main nakal sih Hilda kali ya. Enggak. Kalau Hilda tapi kayak minim gak sih Sulit, kayak Pak. ngeliat kemarin kayak ini gak sih kayak Claude Coy. efektivitasnya nggak kayak biasanya gitu. Gini Be, jadi Apa? Claude-nya ini, Chow-nya ini dipanggil sama Matilda. Sini. Dia langsung cek gitu. Kayak gimana lo? Adek abang gitu Bang. Adek Manggilnya begitu kan biasa kalau manggil. Menarik itu pasti tuh ketika combo Matilda dengan Chow rasanya enak banget itu pasti. Menarik Parah sih. sekali Wah, lewat itu sih. tepat. Dan kalau Gurih banget pasti. kalau Jut Kunedunya kena banyak kayak gitu, itu bener-bener gurih banget. Ditambah Elis ternyata. Alis Dong, dong. scaling. Tapi nggak apa-apa, Alis ini bakal nempel backline-nya. Nah, Nah, bakal isu dilihat-lihat dulu belakangnya, habis itu dicari yang paling terbaik posisinya, habis itu langsung dilahap sama Alisnya. Bener, apalagi Iya. Elis ini emang tipikal yang ngincer ke arah tengah kan. Iya. Tapi depannya dulu. Depannya dulu. Ujungnya dulu ini Depannya makan. dulu. Cuman Bener. tetep, Karena Pak. dengan informasi dari Mountain Choker. Iya, Nah. bagaimana persiapan ataupun defense-nya dikupas perlahan nih Pak ya, dikupas perlahan, dibuka perlahan Pak. Makanya Bener. ujungnya dulu. Ujungnya dulu, Pak, ya. Di- Heeh. Langsung dimakan sama Alisnya. Ya, Mountain Choker dulu, Oh, baru Mountain dibuka Choker. dibuka Choker. masuk Elisnya. Alisnya Nah. dimakan sedikit demi Mm-mm. sedikit. Nah, Mm. udah Nah. dikeker lagi nih. Heeh. Dikeker lagi sama Matildanya, baru dimakan lagi sama Matildanya ke Benar. belakang pakai streaming eagle. Tapi jangan lupa bahwa di counter juga nih sama Luoyi. Luoyi kan emang dikit-dikit nih, Ah. ya kan? Dikit-dikit banget nih makannya. Benar. Karena dia nggak bisa ngeluarin dispersion 2 sekaligus kan. Masalahnya tau nggak Satu-satu. kenapa Apa? dikit-dikit? Itu pertama dia mainin pasif, seneng ledekin aja. Seneng Iya. ledekin aja, benar. Ledekin tuh. Cuma Benar. kadang kalau emang posisi pas nyaman, ini damage-nya bakal langsung tinggal lep doang nih Bener, Pak ya. tinggal lep Blok doang, Pak. hilang udah. Bener. Yin yang bersatu gitu kan. Udah tim fight-nya selesai, tim fight berikutnya masih banyak tuh. Waduh. Masih banyak, benar. Iya. Tinggal di follow up lagi. Pokoknya gurih lah ya. Gurih pokoknya. Gurih lah pokoknya. Ini tapi dari Genflix juga bisa meng-counter bro. Bisa meng-counter balik. Hayabusa di band. Bisa dari jauh headnya juga pelan-pelan ngeflanking ke arah belakang, ya kan? Di keker, tiba-tiba Di unstoppable kicker, force. dimakan lagi. Dan ingat kemarin ada Alis yang tidak berhasil. Benar. Apakah ada one-one yang akan keluar untuk Genflix Aerowolf? Kalau one-one sih aku masih mikirnya lebih ke hero melee-nya terlalu minim. Karena ini kan udah ada 3 range dari Onyx Esports. Kalau misalkan emang mau main one-one, permasalahan utamanya adalah melepaskan weakness atau membuka weakness-nya ini bakal jadi PR. Nah maksud aku tuh lebih ke arah ini one-one-nya apa? Genflix. Iya, Genflix. Ya, oke. Karena kan kalau lawannya one-one, kamu ngelawan 3 range kayak gini. Susah Pak, apalagi ditempel sama Elis tuh. Karena kan yang kayak tadi kita bilang, Mountain Choker, Elis masuk ya kan gurih Pak, gurih-gurih nyoy. Yes. Yuzong Yuzongnya ternyata juga di band.
Nah, Yuzongnya di band biar nggak ada yang ke belakang, nggak ada yang bisa mengejam-ejam para pemain dari tim. Karena mereka udah tahu Elis lawannya. Iya. Bahkan Scaling ya damage Busa lawannya juga juga. udah dihilangin gitu Pak. Ada respect ataupun target di sini yang dilakukan oleh player Onyx Esports. Ya karena tidak menutup kemungkinan Genflix Arrow tuh mainin dua kayak side lanernya Benedetta sama Hayabusa. Dua-duanya damage dan dua-duanya split pusher. Dan satu Cloud. lagi. Cloud ya. Cloud sudah diamankan dari Genflix Arrow Wolf. Karena mereka udah punya Ishunshin. Yusinsin. Padahal Sans itu player Cloud yang luar biasa. Luar tapi biasa dia banget. masih pilih ke arah Yusinsin mungkin karena power pick yang... Tapi tahu gak sih aku kangen Suns main Gashen juga sih. Wah itu Gashen pertama belum bukan lihat. Sans doang. Pecat gitu kan. Brans. Gue kangen banget lihat. Wah kalau Brans sih gila lagi pak. Brans. Tapi kadang-kadang ke Brans tuh kayak lebih kangen sama Haritnya dia sih. On point banget kadang. On point banget. Aku Kalau Cloud oke lah kita udah nggak perlu bertanya lah. aku Semuanya kayak Grangernya rata-rata. sih Pak. Granger. Kalau- Oh iya Granger juga. Siapa? Brans itu Brans. Granger ya Brans. Pak. Iya Enggak Granger. Gashen gua. Gue tetap Kalau Gashen. cuma sebenarnya kalau misalkan untuk timing iya. Cuma kalau untuk sekarang kayak minim banget. Lancelot tapi. iya. Oke. Oke. Berarti dia masih belum punya gold lanernya ya? Karena Benedettanya pasti dipakai Rinaspi kalau menurut gua. Iya, EXP laner mungkin. Enggak, kemarin tuh yang pakai gold lane, yang Siapa pakai Mars? Mars tahu ya pakai Benedetta. Benedetta. Iya, kemarin One dipakai v1. Mars. Oh yang pas sama Max ya ketemu? Iya. yang Marsnya kalah. Gold laner. Ah. Berarti satunya kalau begitu bisa jadi Baxi ya dong? Untuk Alis mungkin, Iya, ya enggak? ditempel. Ditempel asal-asalan. Minim regen. Apa tuh? Akai? Akai? Ah, kan Akai mau teriak, dibalikin, teriak lagi lah. mau diadu. Oh, pengen dikasih paham sama Kiboy juga. Akai sama... Lapu-lapu juga masih terlepas. Akankah dia mau ngambil ke arah satu fighter yang bisa dibilang cukup tebal juga? Sementara itu ternyata Belleric. Belleric gold lane. Oke, Belleric. Tapi iya, aku lebih suka Belleric di gold lane. Untuk dia dapetin item secepat mungkin, gimana caranya nanti kita tahu sendiri bahwa sekarang kalau misalkan Belleric mengamankan item dengan tambahan HP, itu ada pasif di mana tambah lagi tuh HP-nya. Jadi misalkan dia dapat darah 1000, dia dapat bonus 40%. Dia dapat 1400 total HP-nya. Gue udah perkirakan dari kapan tuh, Be? Aduh, Dari Wang-Wang. sebelum di pick tuh Lancelot. Karena itu, duanya ada Akai sama Belleric. Ya, Wang-Wang bro. Wang-wang. Wang-Wang yang gak amang kali ini. Wang-wang akhirnya. Wang-wang. Kalau ada Wang-Wang berarti Mars. Tapi kalau tadi harusnya dia pakai fighter. Itu berarti Benedettanya Benedettanya Mars, benar. Iya. Nah memang harus melihat permainan berkala dulu dari tim-tim. Karena tahu temponya ke arah mana. Kan awal kan ada yang taruh di gold lane, Iya. tapi ternyata dari gold lane Diulik-ulik itu lah, ditik-tik. iya, pakai cow ya kan harusnya biasa di offlane atau malah Benedettanya di arah mid. Kan banyak yang kayak gitu. Kita Wah, melihat patternnya akhirnya sudah mulai terbaca lah sama kita semua nih ya. prediksi. Prediksi. Gua Iya. Genflix Airwolf. Gue suka gameplay karena ada one-one. Kalau Oke. player Wang-Wang ya. Iya, karena saya Dari pecinta draft one-one. jauh banget sih Genflix. Berarti Iya. 3 untuk gameplay sekarang. Tiga untuk Genflix, Tiga Pak untuk Genflix. Produser. Kita berpindah, kita akan berpindah ke arah gameplay sekarang. Iya. Oke. Draftnya luar Dan biasa. buat kalian semua yang di rumah jangan lupa di like, di share, kasih tahu kawan-kawannya karena ini akan menuju ke game yang ketiga. Siapakah yang akan menang antara Serigala terakhir atau Sang Landak di match yang pertama di MPL season yang ke-7. Season yang ke-7, game yang ketiga. Hey. Be, Hehe. lihat Be, Heeh. ada Naon? positif pit, Iya. Naon Wah. eta? Iya. What happened karena telah terjadi. Wah, Be, victory. ini kenapa ada positif pit nih Be? Wah, ada ini apa dia nih, Prof? Ada apa nih? Aku juga Lihat yang titip salam buat Pak Gila. Produser. Ya Gila. kan? Tepuk tangan dulu. Oke, kita langsung masuk ke dalam in-game dan kita mau ingatkan kembali kita tadi habis ada remake. Yap. Dan remake ini tidak mengubah hero sama sekali. Benar. Nah, salam Pak Produser tadi dari Fuad ya, tapi sebelum itu kita bakal langsung saja di arah mid lane. Ada Clay yang mencoba untuk memberikan damage terhadap seorang Drian dan Drian juga harus mundur terlebih dahulu Pak Pulung. Yap, sementara di bagian atas Mars dengan menggunakan one-one-nya mulai mendapatkan tekanan lewat Belleric yang ada di bagian depannya. Ada sekitar 3 poin weakness lagi yang harus dihilangkan sementara untuk Fredo Kitty masih memaksakan keadaan Akai dengan banyak lemaknya di dalam tubuhnya ditembakin dengan smart missile, Pak. Karena pasif smart missile itu yang sakit banget. Makin Iya, Pak. lama kan makin memberikan damage yang cukup besar. Tapi Pak Pulung sebagai player Wang-Wang, Wang-wang, top global 1 Wang-wang. Palmerah, Amin. Jalan Studio nomor 42. Iya. Pak Pulung, Apa, ini gimana caranya untuk menghadapi seorang Belleric yang dimana dia kalau dimakin diberikan damage bakal keluar duri-duri tajamnya.
Kalau aku sih sebenarnya kalau untuk ngelawan si Bellerin bakal tarik mundur aja ya. Cuman nantinya aku bakal langsung atas ke bagian tengah dan sekarang sedikit lagi SP tersisa dari Luyi hilang, Pak. Hampir saja ternyata sebelumnya memberikan damage cukup banyak, tapi PTB juga sekarang belakang dan botol. Masih dengan pancernya selamat dari 3 player tim Onyx Esports. Kenceng juga jempol Bapak Botol. Dia bisa sang singsung ejektor yang melemparkan langsung sementara. Untuk kali ini, buset langsung ke stun seperti itu. Sedikit lagi SP-nya untuk Soul Bloom yang tadi nggak mengenai ke arah Fredo. Sakit banget damage-nya, tapi Rinasmi ternyata bakal coba untuk membantu pergerakan di arah mid lane dari Fredo. Bakal lempar satu orang. Siapa yang bakal dilempar? Apakah Gibbon? Tapi Fredo tersisa satu darah terakhir. Ada pun menghisap semua darah di bagian tim Gatling Arrowball. Mereka berhasil menukar 1-1 Kiboy dan juga Rinasmi. Pertukaran gak adil, kenapa? Rinasmi offlaner, sedangkan Kiboy adalah tanker. Iya, mendadak Rinasmi pun tadi masuk dengan final blow yang dikeluarkan, tapi ternyata belum efektif karena Elis juga tadi bergabung ya. Kalau nggak salah ada langsung menyedot area tersebut. Benar, bukan sembarang benar. Botol masih coba untuk farming terlebih dahulu. Mendapatkan satu buah purple buff tanpa ada kontes di arah top lane. Uang-uangnya sepertinya tidak aman karena sedikit struggle. Brian langsung memberikan Soul Bloom ke sana dari seorang Clay. Clay untuk mundur, Botol. Persekusinya ternyata gak berhasil mendapatkan siapapun dan Tonrosnya pun belum menghentikan pergerakan dari seorang Kiboy yang gak keribu. Iya, waduh Kiboy yang gak keribu. Bisa begitu, sementara Fredo kita di bagian bawah ngejar ke arah Sansnya menggunakan Yisan. Sedikit lagi SP tersisa. Elisnya nyedot ke arah robot yang langsung digunakan oleh Fredo kita. Tapi Fredo Kitty masih bisa selamat kabur sudah dari orange buff-nya. Dibuka oleh seorang cewek, tapi PTB juga sekarang belakang dengan Retribusi berhasil mendapatkan satu buah poin turtle. Clay terhisap, Botol pun juga harus ditumpahkan, 2 harus hilang, dan bahkan 3 player hilang 40. Mendadak apa yang terjadi dengan game Click Aero? Mereka berhasil untuk mendapatkan ke arah turtle-nya tanpa ada gangguan, tapi ternyata serangan balik yang dilakukan oleh Onyx Esports begitu cepatnya. 3 player menghilang, kerugian kembali besar-besaran didapatkan oleh game Click Aero. Bukan hanya kerugian saja, tapi ternyata momentum dari Onyx Esports yang didapatkan dengan pasti di menit yang ketiga. Mereka sudah berhasil mendapatkan 10.000 network Profesor KB. Dan ini snowball yang gila banget sih buat Suns. Kenapa? Karena dia mendapatkan 3 assist juga. Dan bahkan kali ini dia sudah memiliki Swift Boots, udah mempunyai Raptor Machete juga. Berbeda sama Bottle yang dia masih Nimble Blade, jadi belum jadi sepenuhnya dari Raptor Machete-nya sendiri. Oke, sementara itu untuk dari gold puff-nya pun akan langsung diamankan oleh Bottle. Sementara untuk Grian, Soul Bloom-nya akan langsung dikeluarkan. Enggak ternyata, tapi Mars-nya masih bisa mundur ke bagian belakang. Sedikit lagi SP-nya, tapi ternyata Flicker dan langsung Hurricane Dance berhasil menjepit. Eagle-nya juga langsung ke arah belakang. Dan bahkan Tonros yang dikeluarkan bersama dengan PTB juga menumbangkan seorang Akai di arah belakang. Soul Bloom-nya, DPS terlalu besar. Bottle langsung dikunci pergerakan oleh seorang cewek. Cewek save the day. Drian kali ini benar-benar memberikan space yang cukup banyak, tapi saat terkena damage masih berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Menuju ke arah seorang cewek, langsung ada Screaming Eagle ke arah belakang. Sasnya menuju ke arah seorang Rinasmi, ternyata Rinasmi juga nggak berhasil menahan damage dari seorang Sas. Terlalu sakit Ana asmaranya. Terlalu sakit terkena panah asmara, tapi yang paling gue poin di sini adalah bagaimana mobilitas yang dilakukan oleh Rinasmi yang menggunakan Benedetta dari bawah. Cepet banget Pak, dengar kabar teman-temannya di bagian atas kena keroyok, dia langsung naik ke bagian atas juga. Langsung menuju ke top lane, bukan ke toprak Pak ya. Yes, benar banget. Langsung menuju ke top lane. Di sisi lain, Mars coba farming terlebih dahulu. Karena dia adalah hero yang berada di late game cukup kuat. Bus benar-benar permainan cukup bagus. Dia selalu berada di arah belakang dengan 2 poin kill diamankan di menit yang kelima. Bus pun memilih untuk mundur di arah bus. Bus di bus. Boot di bus. Boot di bus. Bus. Yes, Monster dibuka. Udah terlihat posisi dari para pemain dari tim Gatling Arrow. Sans memilih untuk mundur. Lihat, Sans melakukan clearing minion dulu atau dia melakukan flanking, itu adalah hal yang bagus. Sedangkan Fredo nggak boleh terlalu offside. Fredo terkena damage cukup banyak. Mars harus farming terlebih dahulu. Kalau gua pribadi, Mars fokus di arah bottom lane, dapetin point kill, dapetin gold, dapetin turret, baru dia bisa ikut war. Ini Boot bisa dibilang enak banget ya, dia ngumpulin stack ataupun pasif dari minion-minion yang dia milikin. Sementara kalau untuk sekarang udah ada satu teleport yang akan langsung dikeluarkan kah? Enggak, ternyata masih santai aja tersedot sudah hilang masuk Pak. dengan blotonnya, Retribusi berhasil mengamankan satu buah turtle. PTB kesini terhenti pergerakan dengan ada seorang Kiboy membuat seorang Botol di tengah. Bakal menjadi Botol. Rinasmi harus mundur, dipaksakan dengan DC, nggak bisa berbuat banyak. Sansnya terlalu strong. Sansnya punya buff turtle. Basic attack pasif yang dimainkan oleh seorang Sans berhasil mendapatkan double kill. Bahkan Benedettanya benar-benar dicegat 3 di belakang. Ada Elis 1 di depan. Memaksa Bene harus putar arah. Untung power
power steeringnya bagus. Kalau tidak, itu pun tidak akan berhasil untuk bisa kabur. Tapi ternyata dengan 3 orang ini pun dia tidak akan kuat lagi untuk menambahkan HP-nya. Hilang sudah Benedetta-nya. Rian lagi dan lagi. Sebelumnya damage-nya besar banget dan ketika dia Screaming Girl dan juga wine-nya itu loh, dia pas piwit langsung ngikut loh satu orang. Tadi Papulung, Fredo Kitty sekarang berada di bawah tempo permainan dari tim Onyx Esports. Dan dia juga udah nggak terlalu barbar lagi. Dia udah mulai nurunin lagi temponya. Mungkin di game kali ini dia tidak bisa menambahkan temponya botol dengan satu buah Toros yang objektif. Dan ternyata what happened, botol kepentok tembok. Oh my god. Tukang somai kejebur got. Oh my god, botol, what are you doing? Nggak ada yang bisa ngejemput. Terlalu offside Papulung. Benar sekali, walaupun untuk sekarang kita lihat cross buff tank langsung dikeluarkan tapi nggak berasa ke arah Kiboy, masih gelai-gelai aja. Dan satu outer turret yang ada di bottom lane pun langsung dihancurkan tanpa adanya backupan. Nggak suka Clay, tapi ternyata di sini Clay-nya bakal coba diisap oleh seorang bus. Drian yang masih menjaga posisi, langsung ada Soulbloom-nya, tapi ternyata Clay-nya nggak bisa berbuat banyak. Botol nggak boleh seperti itu lagi, botol nggak boleh offside seperti itu. Kita tahu memang assassin dari alat selanjutnya dari biasanya cukup banyak burst. Tapi di sini Sansnya juga punya Traceless, Sansnya juga dalam tim monster kill. Sansnya punya buff turtle, Profesor. Ini udah lebih dari snowball sih. Yang awalnya aku bilang 103 dari KDA-nya Sans. Tiba-tiba sekarang dia udah jauh banget, udah dapetin 6 poin kill dan bahkan turtle yang sangat dia butuhkan. Sementara itu di sisi lain perbedaannya Marsnya lihat tidak bisa nge-deal damage. Sama sekali gak bisa dan bahkan Drian memberikan satu basal belumnya langsung di arah bottom lane kali ini. Cewek dijemput kembali. Drian bakal langsung fokus di arah depan sana. Bahkan blue buff dari seorang botol bakal coba diinvasi. Drian bakal coba diamankan kali ini. Masih ada seorang Kiboy Safety. Lagi-lagi Akai dari seorang Kiboy memberikan permainan yang luar biasa. Kiboy datang dari mana mendadak langsung ngedorong dengan Hurricane Dance-nya. Sementara untuk purple buff kali ini udah mulai dicolek-colek aja untuk battle. Tapi sementara Sans ngelihat dia kejauhan di terspot posisinya. Langsung fokus ke arah Fredo Kitty Papulung. Dia ada tahu ada Fredo di sana dengan seperempat darah dan bahkan diisap sedikit di ejam dan memilih untuk mundur dari Fredo Kitty. Terspot posisi dari jauh, namun untuk sekarang kita lihat aja udah dari Candace langsung aja mendorong mundur, tapi Alexa Final Bow-nya berhasil membuat untuk Rinaspi kabur dari sana. Hanya space yang dibuat oleh seorang Kiboy, niatnya untuk mendapatkan satu buah turret di arah mid lane, tapi ternyata nggak berhasil. Sebelum ke arah belakang, dia masih dihindari dengan satu buah Toros, tapi Bot di arah belakang pekati pergerakan dari seorang Lancelot. What a play from Bot. Tidak ada Clay, tapi di sini dengan satu buah dispenser dan juga rotation yang bukan dari heavy rotation JKT48. Sampai ke sana nih Bapak, luar biasa sekali. Sementara untuk Fredo, akankah dia masuk dan memberikan injektornya kepada rekannya karena ada Mars di bagian tengah, tapi ternyata satu sabetannya sakit banget. Waduh, dia menghilang. Bahkan Thousand Powder dan juga Hurricane Dance dari seorang Kiboy yang menumbangkan seorang Wolfman di arah belakang. Saat masih mau lebih, Rinaspi sedangkan Fredo Kitty juga harus tergatlike di arah top lane. Bus lagi-lagi juga permainan yang luar biasa dari Rinaspi. One way situation dipotek dengan adanya flicker dari seorang Drian. Fast hang terkalkulate di sana Papulung. Buset, terkalkulasi. bisa kayak begitu. Hampir aja terkena dari Phantom Slash. Untung masih ada flicker yang digunakan oleh Matilda. Selamat sudah. KB, what happened with Genflix Aerowolf? Entah kenapa kayak ini kalau misalkan dari gameplay kebaca atau enggaknya ya, aku bisa bilang bahwa Genflix Aerowolf ini agak sedikit kebingungan untuk masuk ketika kita tahu ada Kiboy dengan Hurricane Dance yang selalu meng-cancel pergerakan dari battle. Walaupun kita tahu sendiri bahwa sebenarnya battle punya advantage di early game, tapi early game-nya ini nggak dimanfaatkan dengan baik oleh Genflix Aerowolf yang mana malah jadi milik Onyx Esports dengan snowball yang luar biasa banget. Dan boostnya aja, hero scaling bahkan lebih kuat di early game dibandingkan di late game. Lihat, boost bakal nge-gating 3 hero di arah top lane. Kalau boost sudah punya Winter, itu 3 hero di arah top lane tadi. Diisap semua. Bisa, Iya, diisap dan short skillnya bakal hilang semua. Lord berhasil dicolek oleh Sans di bawah menit yang ke-12. Objektif game yang dilakukan oleh para pemain tim Onyx Esports. Mereka nggak mau kehilangan poin yang yang kedua di game yang ketiga. Oke, mungkin untuk di awal-awal seperti ini Corruption Set ataupun DHS adalah 2 item wajib yang dimiliki oleh One. Tapi melihat keadaan kayaknya susah banget untuk menembus ke arah player-player dari Onyx Esports itu sendiri. Sementara untuk Mars, bisakah dia kabur dari area tersebut? Enggak, ternyata menghilang sudah. Udah ada Phantom Execution, tapi untuk Hurricane Dance langsung berhasil mencapai ke arah Lancelot-nya. Baik sekali. Sans yang masih bisa bertahan dengan ada Wind of Nature di sana, Bus memilih untuk fokus ke dalam dan Loyar silang. Rinaspi nggak bisa berbuat banyak, bakal coba disikat dan double kill didapatkan oleh tim Onyx Esports. Mereka bakal coba fokus ke arah mid lane, melakukan cutting minion. Sedangkan di arah bottom lane, Bapalo terhormat bebas banget melenggang tanpa ada cover sama sekali. Fredo Kitty tersisa seorang diri, sang jomblo dilempar ke arah belakang, cewek kebuka, dapatkan ini bakal menjadi bencana wipe out.
Onyx Esports akhirnya kali ini mewipe out tim Genflix Aerowolf. Tapi ternyata Genflix masih punya Mars. Apakah Mars mampu bertahan? Sepertinya tidak bisa. Uang-uang kali ini bakal ditumbangin. Langsung menuju ke arah base dan ini bencana. Onyx Esports take the game 3. Onyx Esports 2-1